NBA adalah liga yang berisi banyak pemain-pemain bintang. Bila Anda hanya punya satu bintang saja di NBA, hal itu belum cukup untuk membawa tim Anda melaju jauh di playoff. Mungkin bisa, namun itu sangat jarang sekali terjadi. Minimal ada 2 bintang di satu tim untuk melaju dan menjadi juara dalam satu tim. Layaknya manusia, mereka punya kepribadian dan sifat yang berbeda-beda. Dan tentu, ada dari mereka yang tidak cocok satu sama lain saat mereka berada dalam satu tim. Hingga salah satu dari mereka harus keluar dan menjadi rival. Dalam episode kali ini, akan kami bahas 5 mantan rekan setim yang menjadi musuh bebuyutan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Clyde Drexler dan Michael Jordan. Mungkin dari semua pemain dari list ini, kedua pemain ini adalah rekan setim dengan waktu paling singkat. Mereka sempat menjadi rekan setim saat Dream Team USA 1992 yang menjadi juara dunia. Ya, kedua pemain ini memang hebatnya tidak main-main. Namun masalahnya, saat mereka menjadi juara dunia bersama, Jordan dan Bulls baru saja mengalahkan Drexler dan Blazers saat NBA Finals 1992, hanya beberapa bulan sebelumnya. Dan bagi Anda yang sudah lama mengikuti channel ini, Anda pasti tahu bahwa MJ adalah pemain yang suka trash talk dan membuat mental lawan down. Meskipun mereka setim membela USA, namun saat di latihan, MJ selalu serius. Dan karena posisi kedua pemain ini sama, mereka sering saling menjaga. Jordan pun selalu mengungkit tentang kekalahannya di NBA Finals 1992 saat berbicara tentang Drexler. Bahkan di salah satu latihan, Magic Johnson pun harus memisahkan Jordan dari Drexler karena Jordan men-trash talk-nya dengan sangat keterlaluan. Magic tak ingin MJ justru menghancurkan rasa confidence Drexler saat membela USA nanti. Cerita ini pun diangkat di dokumenter The Last Dance, di mana ada momen MJ menceritakan pengalamannya di final NBA 1992 melawan Clyde Drexler. MJ pun mengejek Drexler dengan berkata bahwa bila ia dibanding-bandingkan dengan Drexler, dia sangat tersindir. MJ merasa jauh lebih hebat daripada Drexler. Drexler pun mengejek MJ balik mengenai sifatnya. Saat pemilihan pemain Dream Team USA 1992, Isiah Thomas yang 2 tahun sebelumnya menjadi superstar dan back-to-back champion NBA tidak terpilih di sana. Hal ini tentu tidak masuk akal. Dan tentu alasannya karena MJ tidak suka dengan Thomas dan tidak mau bermain bila Isiah Thomas terpilih. Drexler pun mengejek MJ bahwa ia tidak profesional. Dan pada saat ditanya siapa pemain terbaik sepanjang masa, Drexler pun lebih memilih Wilt Chamberlain ketimbang Michael Jordan, Kobe dan Shaq. Dua pemain ini sudah sering sekali kami bahas dalam video-video kami sebelumnya. Kedua pemain ini sempat membentuk sebuah dinasti saat di Lakers dari tahun 1999 hingga 2004. Sebenarnya, Kobe dan Shaq sudah menjadi rekan setim sejak tahun 1996, ketika pertama kali Shaq pindah ke Lakers dan Kobe di draft di NBA. Saat itu, Shaq sangat sayang dengan Kobe. Contohnya saat Kobe menembak 3 airball berturut-turut di playoff saat rookie. Shaq pun langsung menyemangatinya. Namun ketika mereka tripit juara dari tahun 2000 hingga 2002, Kobe bertambah populer. Dan ketenaran inilah yang membuat Shaq tidak suka dengan Kobe. Selain itu, mereka juga punya kepribadian yang sangat berbeda, di mana Kobe sangat rajin berlatih kapanpun itu, sedangkan Shaq sebaliknya. Mereka saling ejek-ejekan baik di depan maupun di belakang layar. Dan akhirnya, setelah kalah dari Pistons pada final NBA 2004, Shaq pun ingin keluar dan akhirnya di-trade ke Miami Heat. Sejak itu, mereka menjadi rival hebat. Shaq pun menjadi juara lagi di Heat, dan karena Shaq punya cincin juara lebih banyak dari Kobe, ia sering mengejek Kobe di belakang. Ditambah lagi dengan Kobe dan Lakers yang memburuk setelah ditinggal Shaq, hal ini pun membuat Shaq men-trash talk Kobe. Bahkan saat setelah Lakers kalah di final NBA 2008, Shaq pun membuat lagu khusus untuk mengejek Kobe. Check it, you know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. You know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. Namun persaingan ini pun akhirnya dimenangkan Kobe, di mana Kobe menjadi juara back-to-back pada 2009 dan 2010. Dan punya 5 cincin juara, lebih banyak dari Shaq. We know what it means as a team, but what about individually for you? Just got one more than Shaq. Kevin Garnett dan Stephon Marbury. Duet muda ini juga sempat hype di awal-awal karir mereka. Saat itu, KG dan Marbury sama-sama masih sangat muda. Mungkin bisa dibilang mirip seperti duet antara Klay Thompson dan Steph Curry saat di awal-awal 2011-2012.
Kedua pemain ini pun menjadi yang pertama membawa Timberwolves, franchise tim NBA yang terbilang baru, menjadi sukses. Mereka membawa Timberwolves ke playoff pada tahun 1997 dan 1998. Keduanya terlihat memiliki masa depan yang sangat cerah, di mana Marbury juga masuk dalam All-Rookie First Team, sedangkan Garnett sudah menjadi All-Star pada 1997. Namun, Marbury hanya bermain 2,5 musim saja di Timberwolves. Ia kemudian minta keluar dan di-trade ke New Jersey Nets. Dan benar saja saat di Nets, ia menjadi bintang dan All-Star. Keluarnya Marbury dari Timberwolves ini tidak lain karena rekan setimnya sendiri, yaitu Kevin Garnett. Alasannya karena Marbury cemburu dengan Garnett. Setelah Garnett menjadi All-Star pertama kali, ia diberi kontrak $126 juta atau sekitar 1,8 triliun rupiah sekarang. Marbury pun mengira bahwa kalau Garnett bisa diberi kontrak sebesar itu, ia juga pasti bisa. Namun musim selanjutnya, Marbury ternyata hanya diberi tawaran $71 juta saja, atau sekitar 1 triliun rupiah sekarang. Tidak terima, Marbury pun minta keluar dari Wolves dan permintaannya pun dikabulkan. Dan saat Marbury pindah ke Suns kemudian, Marbury bahkan berkata bahwa rookie Amar'e Stoudemire lebih hebat dari Kevin Garnett. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal, karena saat Marbury mengatakan itu, Garnett sudah 5 kali All-Star dan 4 kali All-NBA Team. Keduanya memang menjadi sukses di NBA, namun pemenangnya adalah Kevin Garnett, di mana Garnett menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah NBA, sedangkan Marbury keluar dari NBA dengan tidak terhormat. Jimmy Butler dan Karl Anthony Towns. Duet ini juga sempat sukses di Timberwolves, meskipun hanya semusim saja. Kedatangan Jimmy Butler dari Bulls ke Wolves ini sukses mengakhiri 14 tahun kutukan Timberwolves yang tidak masuk ke playoff. Terakhir pada 2004, di mana Kevin Garnett masih bermain di sana. Butler dan Towns sukses membawa tim ini melaju ke playoff di peringkat 8. Namun sayang, mereka dikalahkan 4-1 oleh Houston Rockets yang pastinya jauh lebih hebat. Setelah musim berakhir, tiba-tiba Butler tidak mau ikut training camp dari Timberwolves. Dan di suatu latihan, sekalinya Butler muncul setelah training camp tersebut, Butler tiba-tiba menantang semua pemain inti dari Timberwolves. Butler pun membuat satu timnya yang semuanya berisi pemain cadangan Wolves menang atas semua starting five dari Wolves. Butler ternyata kesal dengan perilaku dari Wiggins dan Cat, yang dianggap malas dan tidak berjuang sekeras Butler. Butler pun meminta keluar dari Timberwolves dan akhirnya pindah ke Sixers. Dan ternyata pertengkaran ini pun masih berlanjut, di mana saat musim lalu ketika Heat melawan Timberwolves, Butler men-trash talk Towns dan berkata, ya, ternyata pertengkaran ini masih berlanjut hingga sekarang dan tentunya mereka masih menjadi rival. LeBron dan Kyrie. Duet ini memang sempat menjadi yang terbaik dan juara pada 2016. Ya, NBA Finals 2016 juga terbilang sebagai final paling seru dalam sejarah NBA. Terutama bagi kamu fans Cavaliers saat itu. Mungkin kamu bisa menangis bila ingat NBA Finals 2016. LeBron dan Kyrie sudah ketinggalan 3-1. Namun untuk menepati janjinya kepada fans untuk mendapat juara, LeBron dan Kyrie pun meledak bersama dan akhirnya mendapat juara. Namun setelah juara didapatkan, tujuan lain pun bermunculan. Satu musim setelah juara, mereka memang masih rekan setim dan melaju ke final lagi, namun dikalahkan dengan mudah oleh Warriors. Dan setelah musim 2016-2017, Kyrie pun tiba-tiba minta keluar dari Cavaliers karena ia lelah disebut sebagai bawahan LeBron di Cavaliers. Kyrie juga tidak suka bahwa offense dari Cavaliers selalu bertumpu pada LeBron, bukan yang lain. Dan benar saja, Kyrie pun tiba-tiba di-trade ke Celtics musim selanjutnya. Bahkan saat video perpisahan antara Irving dan Cavaliers, Irving tidak menyebut nama LeBron sama sekali, yang pastinya tidak masuk akal. Dan ada sebuah video yang menyebutkan reaksi Kyrie saat ditanyai di mana LeBron oleh fans pada 2017, yang seperti ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video-video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.